Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Berikut Tuan Syekh membimbing kita untuk mengetahui lebih lanjut pemahaman kalimah la ilaha illallah itu. Meskipun sebetulnya sudah cukuplah bagi kita yang lalu, tapi Tuan Syekh merasa ilmu kita perlu ditambah lagi dengan penjelasan beliau. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala syah, dan ketahuilah olehmu hai talib pelajar bahwa kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah itu meliputi atas nafi dan isbat. Tidak dan iya. Tidak dan iya. Negasi dan konfirmasi. Itu ya. La nafi. Illa isbat. Negasi. Ini konfirmasi. Maka, kalau pakai bahasa sekarang, negatif, positif. Maka yang dinafikan itu, yang ditidakkan itu, kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ditidakkan itu, yang dinafikan itu, tiap-tiap satu daripada hakikat Tuhan, Tuhan yang sebenarnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang ditidakkan itu adalah tiap-tiap apa saja. Kalau tadi di sini sebut tiap-tiap satu, tiap-tiap apa saja yang dalam pikiran manusia itulah Tuhan yang sebenarnya. Selain daripada Allah Ta'ala. Itulah yang dinafikan, itulah yang ditidakkan, itulah yang dinegasikan. Sehingga kalau ada dalam pikiran kita, ini Tuhan sebenarnya selain Allah. Ini Tuhan sebenarnya selain Allah. Ini Tuhan sebenarnya selain Allah. Apapun ini itu. Maka itulah yang ditidakkan. Oh tidak, pikiranmu mengatakan ini Tuhan. Tidak. Ini Tuhan. Tidak. Ini Tuhan. Tidak. Ini tidak. 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 Lantas, illallah. Dan yang diisbatkan daripada hakikat Tuhan itu, yaitu satu yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditidakkan itu adalah pikiran kita bahwa ini Tuhan. Tidak. 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 Dan mendatangkan oleh syarak pada persusunan kalimat yang mulia itu dengan lafaz dengan kalimat ilah, bukan selainnya. Ya, bukan selain ilah, karena ada yang semakna dengan ilah. Ghairu, maknanya juga ilah. Tetapi sini dipakai ilah karena ia menggunakan kata-kata itu, maksudnya karena ia maksudnya ia menggunakan penggunaan susunan kata-kata yang menggunakan ilah itu menyampaikan hakikat Tuhan atas Allah Ta'ala dengan sekira-kira ditinjau dari segi bahwasanya tiada dapat hakikat yang sebenar itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, tiada pada akal, tiada pada syarak. Pada syarak sudah jelaslah ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Sekarang main akal kita. Mainkan akal kita. Akal melihat, oh ini Tuhan, kata fikiran, kata keyakinan akal. Bukan, illallah, kecuali Allah. Oh ini Tuhan, bukan, kecuali Allah. Jadi ditolak terus. Apa yang jadi keputusan kita menurut fikiran kita ini Tuhan, kecuali hanya Allah. Bermula, hakikat Tuhan itu, Tuhan yang sebenar itu, yaitu laisa mustaghnin an kulli ma siwahu ma muftaqirin ilaihi laisa mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Salah. Laisa mustaghnin an kulli ma siwahu. Laisa muftaqirin ilaihi kullu ma adahu ghairallahi ta'ala. Ya. Laisa mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu ghairallahi ta'ala. Ya, artinya tiada yang kaya. Kaya sudah kita jelaskan semalam, ya. Lebih mudah arti di sini untuk susunan ini, tiada yang bisa lepas
Siapa yang itu atau apa yang itu daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apapun itu tiada yang bisa lepas. Dan tiada zat yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Itu kalau bahasa kita, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh apa saja lain daripada Allah Ta'ala. Sudah mudah kita fahami. Atau bisa juga, laisa mustahiqun lil ibadati ghairallahi ta'ala. Tiada yang mustahik, tiada yang berhak bagi disembah, diabdi yang lain daripada Allah Ta'ala. Semalam sudah saya terangkan. Sembah bahagian pengabdian. Pengabdian tidak mesti sembah. Penerjemahan ibadah dari dulu kita di Indonesia adalah sembah. Tidak salah juga. Tetapi jauh lebih tepat diartikan adalah diabdi. Ya. Atau laisa ma'budun bihaqqin ghairallahi ta'ala. Samalah itu ya, lebih kurang. Artinya tiada yang diabdi, yang disembah dengan sebenar-benar yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa wajibul wujudil mustahiqqi lil ibadati ghairallahi ta'ala. Laisa wajibul wujudil mustahiqqi lil ibadati ghairallahi ta'ala. Artinya tiada yang wajib wujudnya, adanya, yang mustahik, yang berhak bagi disembah atau diabdi, yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Jadi tiada yang wajib wujudnya, tiada yang wajib adanya, yang berhak bagi disembah diabdi, yang lain daripada Allah Ta'ala. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, engkau ketahui, engkau yakin, ketahui itu yakin yang demikian itu. Jadi yang dinafikan, ditidakkan, dinegasikan keyakinan kita, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ini itulah yang dinafikan. Oh, bukan. Illallah, kecuali Allah. Maka bahwasanya yang diabdi oleh orang kafir seperti matahari, bulan, api, berhala, bintang lainnya lah daripada segala alam ini, maka tiada masuk sekali-sekali jua pun segala yang tersebut itu pada hakikat Tuhan. Itu bukan Tuhan yang sebenar, tapi itu yang dipertuhan. Ya, mereka menuhankan matahari, bulan, api, dan berhala dan seterusnya. Itu bukan hakikat Tuhan, tapi itu yang dipertuhan, padahal bukan Tuhan yang sebenar. Itulah yang dinafikan. Nah, dan jika ada pekerjaan seperti demikian, itu maksudnya jika memang kayak begitu, jika memang keadaannya seperti itu, bahwa itu bukan Tuhan, pertanyaannya, maka betapa sah, ya, betapa sah, maka betapa sah kita nafikan segala yang disembah, yang diabdi oleh orang kafir. Betapa sah kita nafikan sekalian alam, dan betapa sah kita nafikan nabi dan ibu bapa dan guru yang dinamakan dia oleh orang awam di negeri Aceh itu, dan lainnya itu ilahul haq. Bila sudah kita yakin seperti itu, betapa pula kita sah, kita benarkan yang diabdi oleh orang kafir. Betapa sah pula, betapa pula kita benarkan sekalian alam ini dipandang sebagai Tuhan. Ya. Betapa pula sah, kok betul pula ya kita nafikan nabi. Ya. Yaitu terlebih ajaib daripada sekalian ajaib. Dan jika ada yang demikian itu daripada perkataan orang yang besar-besar sekalipun, seperti Imam Allamah, orang alim dia lagi masyhur, yaitu Imam Siksati, dan yang mengikut akan dia dari beberapa ulama, karena yang ini ya. Jadi kalau sudah salah, ya, betapa sah, ya, maka betapa sah kita nafikan segala yang disembah oleh orang kafir itu. Dan betapa pula sah kita nafikan sekalian alam itu. Dan betapa pula sah kita nafikan nabi, kita nafikan ibu bapa, kita nafikan guru, ya, yang dalam satu masa dalam perjalanan sejarah disebut ilahul haq oleh sebahagian orang di Aceh sana.
Betapa sah itu semua jadi Tuhan? Betapa sah itu semua jadi tidak. Nah, jadi fikiran yang mengatakan itu Tuhan, pikiran yang mengatakan tadi matahari, bulan, bintang, mengatakan alam ini Tuhan, pikiran mengatakan Nabi sebagai Tuhan, ibu bapak guru kita sebagai Tuhan. Bahkan dalam salah satu sebahagian perjalanan umat Islam disebut pula ilahul haq itu Tuhan, itu kita nafikan. Ajaib itu. Ya, sekalipun yang mengatakan itu secara zahir nampak imam yang allamah, imam pemuka, allamah orang yang alim, seperti Imam Syiksati, ya, dan beberapa ulama yang dari beliau termasuk ulama. Kenapa? Karena yang benar itu tiada diketahui dengan laki-laki. Ini bahasa dulu maksudnya kalau bahasa kita. Yang benar itu bukan siapa yang mengatakannya. Nah, kata-kata laki-laki ini maksudnya orang, sosok. Yang benar itu bukan berdasarkan siapa yang mengatakan. Hanya saja diketahui laki-laki itu dengan yang benar. Artinya, kebenaran bukan berdasarkan siapa orang yang mengatakan. Tapi orang itu nilainya menjadi benar apabila dengan yang benar. Nah, jadi bukan kebenaran diukur dari siapa yang mengatakan, tapi siapa yang mengatakan itu menjadi benar apabila memang yang benar itu yang disampaikan. Jadi kebenaran bukan karena sosok, melainkan sosok itu benar karena benar yang dia sampaikan. Ini hati-hati. Lagi pula bahwasanya anak Adam itu tiada terpelihara daripada tersalah, lalai, dan bebal. Hanya saja yang terpelihara daripada demikian itu para anbiya dan rusul alaihi wassalatu wassalam. Gitu ya. Maka sesungguhnya nyatalah bagimu daripada yang tersebut itu bahwasanya yang dinafikan itu, yang ditolak itu, yaitu yang mustahil wujudnya seperti Allah Ta'ala. Jadi itulah yang ditolak, keyakinan kita tentang sesuatu yang menurut kita bahwa itu seperti Allah Ta'ala. Itu yang ditolak. Itu. Oh, ini benda ini Tuhan. Jadi yang ditolak keyakinan itu, adapun berhalanya, adapun bintangnya, bulannya, itu memang ada kian. Misal orang menuhankan pohon. Lah, yang ditolak itu pikiran menuhankan pohon itu. Bahwa dalam pikiran pohon itu seperti Allah Ta'ala. Itu yang ditolak. Pohon itu biasa saja begitu. Bukan, jadi kita tebang pun pohon itu, apakah orang menjadi tidak kafir ketika meyakini pohon itu Tuhan? Tetap saja dia kafir. Seperti contoh di atas tadi kan. Misalnya orang menuhankan matahari. Jadi yang dinafikan itu fikiran dia bahwa matahari itu adalah Tuhan seperti Allah Ta'ala. Kan itu suatu hal yang mustahil. Nah, jadi yang disasar itu fikirannya. Matahari itu benda biasa. Hanya fikiran mengangkat dia sebagai Tuhan seperti tadi. Jadi, nyatalah daripada yang tersebut itu bahwasanya yang dinafikan itu adalah sesuatu yang mustahil wujudnya seperti Allah Ta'ala. Itu yang dinafikan. Jadi, keyakinan itu yang mustahil. Maka keyakinan itu terhadap matahari sebagai Tuhan, pengangkatan matahari sebagai Tuhan, mustahil matahari jadi Tuhan, tetapi yang disasar adalah fikirannya. Jangan fikiran menuhankan dia. Nafikan itu, nafikan. Sedangkan mataharinya benda biasa, ciptaan Allah Ta'ala. Nah, sesungguhnya mensorihkan, menjelaskan dengan yang demikian, tuliskan ulama ahlu sunnah dan jamaah, artinya ahlu sunnah wal jamaah adalah anhum. Dan dalam mereka itu ijma' sepakat atas yang demikian itu. Hingga jadilah pada mereka itu sudah tiada diingkarkan, dan maklumlah sudah tiada dijahilkan. Tak boleh tak tahu lagi. Ya, jadi fikiran itu bersihkan. Ya, fikiran itu dibersihkan. Jangan menuhankan selain Allah. Tentu timbul pertanyaan, soal. Jika ditanya orang kita, betapa sah? Kok bisa betul pula kita nafikan, kita tolak yang mustahil, sedangkan yang mustahil itu memang sesuatu yang tiada ada wujudnya, yang nggak ada, kok ditolak, yang memang udah nggak ada kian. Kesannya seakan-akan menidakkan yang tiada. Itu bagaimana? Jawab.
bahwasanya tatkala sudah kita fardukan dan kita takdirkan akan wujudnya pada akal. Maksudnya fardukan itu tentukan. Kan fardukan, takdirkan, tentukan. Jadi ketika dalam akal sudah kita tentukan, itu yang saya sebut tadi, keyakinan di akal. Bahwa ini Tuhan, maka sah kita nafikan. Jadi yang kita nafikan fikirannya itu. Nah, itu maksudnya ya. Jangan aneh-aneh. Lah ini kan memang mustahil itu bukan Tuhan. Kenapa yang bukan Tuhan memang dia bukan Tuhan kok dibukankan lagi? Itu kan artinya menambah pekerjaan. Tidak ada kerja lagi berarti menidakkan yang sudah tidak. Oh bukan. Maksudnya ketika dalam pikiran memandang itu Tuhan, itu yang ditolak. Soal, jika ditanya orang kita, betapa sah mengisbatkan yang sudah sabit, lagi wajib wujudnya, bagaimana pula menetapkan yang memang sudah ada kian, kok perlu ditetapkan lagi? Jawab, bahwa adalah makna mengisbatkan, menetapkan yang sabit yang sudah isbat itu, yaitu membataskan, menyimpankan, kalau bahasa kita, membatasi, bukan membataskan, menyimpankan, membataskan, oh bukan, yang cocok dengan kita, membatasi hakikat Tuhan yang sebenar itu atas Allah Ta'ala. Jadi bukan mengiyakan yang sudah iya, tetapi membatasi fikiran kita bahwa Tuhan yang sebenar Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira ditinjau dari segi tiada dapat hakikat, tiada dapat yang sebenarnya itu sebagai Tuhan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Gitu ya. Soal lagi, jika ditanya orang pada kita, mengecualikan illallah, mengecualikan daripada ilah yang dinafikan, yang ditidakkan dengan la itu. Apa yang ditidakkan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada zat yang sebenar kecuali Allah, atau maksudnya tiada sifat yang sebenar-benar sifat yang dimiliki oleh zat kecuali sifat itu sifat Allah. Jadi ilah itu maksudnya kepada zat atau kepada sifat. Ini tak begitu perlu bagi kita. Tetapi kadang-kadang ada pikiran orang. Lihat, adakah yang dikecualikan itu zat daripada segala zat atau sifat dari segala sifat? Jawab, kata jumhur ulama adab, mayoritas ulama adab dan yang selain mereka itu bahwa yang dikecualikan itu, yang dikeluarkan itu adalah zat daripada segala zat. Jadi zat. Maka atas kata ini, menurut pendapat ini, bahwa yang dinafikan, yang ditolak dengan la ilaha itu tiap-tiap zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Jadi segala zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan itu tiada kecuali, dan yang diisbatkan dengan illallah, yaitu zat yang satu lagi esa, yang terhimpun atasnya tiada atas lainnya oleh segala sifat ketuhanan. Itu ya. Jadi tiada zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan itu diisbatkan kecuali Allah saja esa, yang pada Allah segala sifat ketuhanan ada pada Allah. Gitu. Jadi yang ditidakkan zat. Cuma nanti ada yang mengatakan, oh maksudnya sifat. Bagaimana ini? Dan kata setengah mereka itu bahwasanya yang dikeluarkan, yang dikecualikan itu sifat dari segala sifat. Maka atas kata ini, menurut pendapat ini, bahwa yang dinafikan, bahwa yang ditidakkan, bahwa yang dinegasikan, bahwa yang ditolak dengan kalimat la ilaha itu, yaitu tiap-tiap sifat ketuhanan. Jadi, tiadalah sifat ketuhanan yang berdiri, yang ada pada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Kemudian, kecuali, dan yang diisbatkan, yang diiyakan, yang ditetapkan, dengan illallah, kecuali Allah, yaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dan tersimpan ini hanya kepadanya, tiada lainnya. Jadi, yang ditidakkan itu bukan zat, tetapi sifat menurut pendapat yang kedua. Macam mana pendapat kedua ini? Dan yaitu kaul dhaif, pendapat yang lemah, tiada boleh dipegang, tiada boleh jadi pegangan, jadi sandaran kena lemah. Tapi ingat, bukan salah. Apabila diketahui yang demikian itu,
Yang dia diyakini yang demikian itu, maka betapa mengkufurkan setengahnya akan setengahnya. Yang meyakini la ilaha maksudnya zat, yang satu meyakini la ilaha maksudnya sifat. Mengapa saling mengkufurkan? Tak perlu mengkufurkan. Karena pendapat yang kedua tadi itu pun betul juga, cuma dhaif. Saling mengkufurkan itu, maka inilah alamat tanda kebanyakan orang jahil di dalam negeri itu. Karena dia bukan salah, ya, hanya lemah. Tahu-tahu yang eh, ya, yang satu, yang jumhur kafirkan yang lemah. Yang lemah kafirkan yang jumhur. Ini tanda jahil, tanda bodoh. Padahal dua-dua benar, hanya yang jumhur yang mu'tamad, yang menjadi pegangan, sandaran, kuat. Yang dhaif itu tidak menjadi sandaran, tidak menjadi pegangan karena lemah. Tapi bukan salah. Ya, baik. Faedah, ini satu faedah. Faedah itu makna ilmu. Artinya ilmu. Jadi ini satu ilmu. Bermula masa ini, kata Tuan Syekh, adalah sebahagian negeri di bawah angin, sebahagian negeri Nusantara daripada kedatangan bala dan fitnah yang amat besar pada membinasakan agama Islam. Setengahnya dengan keras, dengan penjajahan seperti Belanda, Belanda, dan yang menolong dia daripada muslimin yang berat, muslimin pemberontak menolong Belanda. Ya. Bahasa kerasnya itu mengkhianat. Dia menolong Belanda, menghantam umat Islam. Dan beberapa manusia yang sudah murtad, masuk di agama Nasara. Dan seperti setengahnya menjual sesama Islam. Istimewa pula yang membeli itu kafir. Ini bahasa kiasan. Islam itu dijual. Ya, dan setengahnya lemah lembut seperti kebanyakan orang jahil. Itu merusak agama. Dia orang jahil tapi lemah lembut. Yang mendakwa dirinya alim. Ya. Dia orang jahil, orang bodoh, tapi mendakwa dirinya alim. Dan dia lemah lembut. Lemah dalam ucapan, lembut dalam penyampaian, menimbulkan simpati. Padahal dia jahil. Bersamaan antara orang dagang dan orang negeri pada membinasakan agama. Orang dagang artinya musafir, orang negeri artinya orang yang menetap di daerah itu, sama saja semua. Setengahnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan setengahnya pula, setengah itu sebahagian, mengkufurkan penghulu kita orang-orang sufi. Ya, dan ahli tariqat. Orang-orang bertasawuf dikufurkan, orang bertariqat dikufurkan. Bahkan lebih mengerikan lagi, mengharuskan ia, membolehkan ia beristinja dengan kitab mereka, para ulama sufi, para ulama tarekat itu. Ini, ini apa namanya, bala, fitnah, ya, yang membinasakan agama Islam. Tapi hebatnya dia lemah lembut, lemah dalam lemah lembut, lemah dalam perkataan, lembut dalam penyampaian, ya, rusak agama. Dan setengahnya menegahkan orang menyebut nama Allah hingga tiada yang menyebut nama Allah lagi pada negeri yang sudah makmur terdahulu. Dilarang pula. Dan setengahnya mengkufurkan orang yang menafikan ilahul batil dengan la ilaha itu. Ya, kita mengatakan la ilaha ini tak ada, ini bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tahu-tahu yang meyakini begitu dikufurkan pula. Dan setengahnya pula mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu sekalian alam dan lainnya lah daripada perkara yang mungkar. Ya, la ilaha itu tiada Tuhan, dinafikan semua keyakinan yang salah. Termasuk ini yang meyakini bintang adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, itu salah. Oh, kau berpaham begitu tuh kafir kau, katanya pula, dikafirkan. Ya, ketika kita meyakini tidak boleh apapun alam ini dijadikan Tuhan, tiada Tuhan. Keyakinan kita bahwa alam ini dikafirkan pula, keyakinan begitu. Macam-macam lah, ya. Dan lainlah daripada segala yang mungkar. Ini semua adalah alam
kiamat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya oleh Jibril alaihissalam akan alamat tanda kiamat. Demikian bunyinya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ru'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Artinya, alamat tanda kiamat itu bahwa beranak hamba orang yang perempuan akan penghulunya. Ini bahasa kiasan. Ini bahasa kinayah, kiasan. Artinya, durhaka anak kepada orang tua, bagaikan raja kejam terhadap rakyatnya. Kan durhaka dia, itu maksudnya, ya. Dan bahwa engkau lihatkan, nampak engkau orang tiada pada kakinya kaus, lagi bertelanjang, lagi papa, menggembala mereka itu akan kambing. Ini maksudnya menunjukkan orang-orang yang sederhana. Ya, orang-orang yang sederhana yang nyatanya kemana-mana jalan nggak pakai alas kaki, badan pun pakaian pun seadanya, koyak sana, koyak sini, maaf kata bahkan ada yang tidak berpakaian sama sekali. Hah? Kenapa mereka itu? Yatatawaluna fil bunyan. Tuan Syekh menerjemahkan, berpecah-pecah mereka di dalam negeri daripada mencari hajat mereka itu. Nah, sekarang kita lihat ke samping. Apa terjemahan lain daripada ini? Kata-kata berpecah mereka di dalam negeri ini tafsir daripada yang menerjemahkan kitab ini bagi hadis Rasulullah yang berbunyi yatatawaluna fil bunyan. Sedangkan dan yang maklum pada beberapa syarah uraian terhadap hadis ini bahwasanya maknanya melampaui mereka itu pada meninggikan bina-binaan, bangunan-bangunan mereka itu, ya. Jadi maknanya mereka melampau dalam meninggikan bangunan. Dan maksudnya apa? Melampau meninggikan bangunan itu. Maksudnya adalah daripada demikian itu berubah-ubah kelakuan mereka sudah. Maka mereka yang papa miskin itu jadi kaya, yang hina jadi mulia. Maka berhadaplah mereka kepada perhiasan dunia. Yang miskin jadi kaya, yang hina jadi mulia. Lantas mereka pun menghadapkan diri mereka terhadap kehidupan dunia ini. Dan meninggikan mereka itu akan segala mahligai mereka dan rumah mereka. Tiada peduli lagi mereka itu dengan agamanya. Jadi ringkasnya, yatatawaluna fil bunyan itu tidaklah kita maknai secara tekstual. Mereka membangun rumah, bukan itu. Maknanya mereka lupa, lalai, tidak peduli lagi pada agama yang akan menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Tahu mereka hidup ini di dunia ini saja. Kalau ditanya yakin ada akhirat, yakin. Tapi pada kenyataannya justru mereka, kelakuan mereka itu fokus kepada dunia. Ini sudah kita ada kalimat semalam itu. Lisanul hal afsah min lisanil qaul. Ini hati-hati ya. Gitu ya. Jadi kita teruskan. Tafsiran beliau ini ya kita hargai. Bermula ini hadis Rasulullah ini kinayah, kiasan. Daripada orang yang kecil jadi mereka itu raja. Atau seperti raja. Dan orang yang besar jadi kecil lagi papa dan telanjang berpecah-pecah di dalam negeri pada mencari hajatnya. Itu tafsiran beliau ya. Baik. Dan lagi pula sabda Nabi Muhammad SAW. La taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bidunya luka'abna luka'in. La taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bidunya luka'abna luka'in. Ya. Aparti luka asyakhsul laim, seseorang yang tercela. Ini bukan nama orang dalam hadis Rasulullah ini. Ya. Ini kalau bahasa kita fulan bin fulan, begitu ya. Artinya tiada berdiri, tiada terjadi kiamat hingga adalah orang yang baik dahulu jadi sejahat-jahat daripada anak sejahat-jahat manusia. Apa maksudnya ini? Kalau bahasa enak, tidak terjadi kiamat
kecuali manusia yang paling bahagia di dunia itu adalah Luka bin Luka. Orang jahat, anak orang jahat. Tiada terjadi kiamat hingga adalah orang yang baik dahulu jadi sejahat-jahat. Orang yang baik dahulu jadi sejahat-jahat daripada anak sejahat-jahat. Maksudnya, tiada terjadi kiamat hingga seseorang yang bernama sejahat-jahat, anak sejahat-jahat manusia, dia menjadi orang yang baik. Dia menjadi, kan ini menimbulkan salah paham bagi kita, ya. Ini terjemahan dulu tak ada masalah, bagi kita salah paham. Maksudnya adalah zahir mata manusia melihat, karena manusia sudah tidak lagi bertumpu ke akhirat tapi kehidupan dunia. Si jahat, anak orang jahat, ketika fokus hidup dia ke dunia ini saja, lantas orang melihat, hidupnya paling bahagia, enak kali dia. Tak sembahyang, tak puasa, tak haji, tak zakat, tak apa-apa. Malah dia jahatnya dia, kelakuannya buruk, pekerjaannya nakal, pekerjaannya pun jahat. Ayahnya pun begitu, tapi enaklah hidupnya. As'adun nas. Enaklah hidupnya, bahagialah dia. Itu tanda kiamat. Khayal kita sudah, ya. Apa kata Syekh Ibnu Hajar? Kata Syekh Ibnu Hajar dalam syarah hadis Arba'in, uraian hadis Arba'in, adalah mereka itu memerintahkan agama dengan sebab tiada mengamalkan dia. Dan istimewa pula menegahkan akan orang yang berbuat ibadat. Ini bukan memerintahkan, meruntuhkan agama. Mereka itu meruntuhkan agama sebab tiada mengamalkan dia. Walaupun mereka tidak mengatakan hancurkan agama, tidak. Tapi kelakuan mereka itu. Kelakuan mereka itu fokusnya hidup ke dunia, segala dunia didapat. Padahal mereka celaka, tidak puasa, tidak solat, tidak zakat, tidak haji, tidak sedekah. Yang tidak. Tapi hidup mereka fokus ke dunia. Padahal beragama Islam. Maka orang-orang terperangah. Paling bahagia, paling senang, paling enaklah hidup dia. Mereka ini meruntuhkan agama karena tiada mengamalkan agama. Apalagi kalau mereka menghalang orang berbuat ibadah. Ya, itu hati-hati. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, min asyrati sa'ati an tuda'al akhyaru wa turfa'al asyraru. Sebagian daripada alamat tanda kiamat bahwa dihinakan, disepelekan, tidak diperhatikan, tidak dihargai akan yang kebajikan. Maksudnya orang-orang baik. Sebaliknya dan dimuliakan, diangkat, disanjung, dihormati yang kejahatan, artinya orang-orang jahat. Orang baik dihinakan, disepelekan, tidak diperhatikan, orang jahat malah sebaliknya. Itu tanda kiamat. Dari karena inilah bersungguh-sungguh penghulu kita Nabi Muhammad SAW mencela mereka itu, menghinakan mereka itu dengan sabdanya, innahum summun bukmun. Artinya, bahwasanya mereka itu tuli, pekak, lagi kelu, bisu. Apa maksudnya pekak, bisu? Padahal mereka pendengarannya bagus, badan sehat, mulutnya, bicaranya lancar, lantang. Kok Rasulullah bilang pekak, lagi kelu? Artinya tiada memakai mereka itu akan pendengaran dan akan perkataan mereka pada ilmu dan lainnya daripada pekerjaan agama. Maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Apabila kau ketahui, kau yakin yang demikian itu, maka pelihara olehmu akan dirimu. Nampak sudah sesuai dengan hadis Rasulullah, kenyataan yang demikian di tengah kita. Pelihara dirimu, jaga dirimu daripada sebesar-besar fitnah ini. Dan adalah pada masa ini orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun sudahlah mempikiri akan beberapa daripada arif billah, kutubuddin. Artinya baru dia belajar, baru dia mengaji 2-3 tahun, sudah dia merasa diri dia, sudah dia mempikir, meyakini diri dia itu termasuk daripada beberapa ulama yang arif billah, yang mengenal Allah, kutubuddin, kutubud dunia, paku dunia. Kutubud dunia wad din, paku dunia dan agama, yaitu seperti Syekh Ahmad Al-Kushashi. Jadi dia baru belajar 2-3 tahun. Sudah dia menganggap, dia memandang, dia memfikir, dia meyakini diri dia termasuk di antara orang-orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, sebagai paku dunia, paku agama.
Jadi disetarakannya, diselevelkannya dirinya dengan Syekh Ahmad Kushashi, yang beliau itu memang Qutbul Madinatil Munawwarah, yang memang beliau itu paku kota Madinah Al-Munawwarah. Hah? Dah diselevelkannya pula dirinya dengan, misal kata, dengan yang berikut. Dan setengah daripada mereka itu seperti waliullah dengan tiada diperbantahkan lagi, yaitu Syekh. Masalah misal Syekh Ibrahim daripada Kurdi, daripada orang Kurdi, Syekh Ibrahim Kurdi. Ya, dah pula dianggapnya dirinya selevel setara dengan beliau, dengan Syekh Ibrahim Al-Kurdi. Dan Syekh Abdurrahman Suri daripada orang Jawi. Jawi maksudnya bukan suku Jawa atau negeri Jawa, daerah Pulau Jawa. Bukan, Jawi ini panggilan orang di Makkah bagi orang-orang yang berasal dari Nusantara. Ya, diselevelkannya pula, disetarakannya pula dirinya dengan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Fansur, ya, daerah Sibolga sana. Ya, dianggapnya diri dia begitu, ya. Syekh Abdul Rauf Fansuri, ya, Fansuri. Kadang disebut beliau Syekh Abdul Rauf Singkil. Ya, jadi Fansur baru tapan di tengah daerah Sibolga sana, ya. Tapi ada yang menyebut beliau Abdul Rauf Singkil. Baik, ya. Jadi heran jugalah kita, baru sebentar ngaji sudah menyetarakan dirinya dengan ulama-ulama besar, Syekh Ahmad Al-Kushashi, Syekh Ibrahim Al-Kurdi, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Wah, luar biasa. Ini musibah, ya. Sampai sini dulu hari ini. Besok atau kapanlah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.